teman-teman, dan kita masih dengan komunitas yoga Anteya. Nah tadi kan kita sempat juga bilang mau coba gerakan yoga, tapi tahan dulu, bentar dulu. Kayaknya aku pengen tanya-tanya dulu nih sama salah satu member Anteya ya. Iya. Kak, boleh kenalan dulu, namanya siapa? Halo, nama saya Desna. Kak Desna, udah lama yoga atau mulai dari kapan? Kebetulan sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, rutin setiap hari? Tiap seminggu 3 kali, bisa 4 kali. Seminggu 3 kali, wow. Tapi dengan segala kesibukan masih bisa nyempatin, itu gimana? Karena emang suka yoga atau kebutuhan justru untuk biar tetap gak stres gitu, biar tetap waras? Ya, awalnya dari kebutuhan, lama-lama jadi kebiasaan. Oke, jadi udah lifestyle ya, udah habit. Nah, awal kenal yoga ini gimana? Ditawarin sama teman, diajakin sama teman, atau kayak lihat di sosial media terus aduh, coba deh kayaknya yoga, atau kayak gimana? Sebenarnya olahraga sudah mulai dari lama, tapi karena beberapa olahraga itu ternyata di badan saya ada sedikit membuat cedera. Gitu, jadi karena mungkin lebih kardio olahraga sebelum-sebelumnya, mungkin ada yang salah, mungkin formnya kurang benar. Jadi suatu saat berpikir dokter juga menyarankan cari yang santai, napas. Jadi nyoba yoga, ternyata di badan juga enak, bikin rileks semuanya, dan jadinya nagih gitu. Oh, oke. Lebih menemukan kenyamanan soalnya. Oh, ya, yoga gitu. itu bukan olahraga yang kompetitif. Jadi kayak ngenalin badan sendiri sih, lebih ke situ. Oke, untuk mengenali diri sendiri, badan sendiri, menemukan zen lah ya. Betul. Menemukan ketenangan itu ya. Nah, tapi yang dirasakan selama yoga 3 tahun ini, ada nggak sih perbedaannya gitu selama sekitar 3 tahun ini kan 3 kali sehari gitu ya rutin, sama sebelum-sebelumnya, sebelum kenal yoga? Perbedaan apa yang paling dirasakan? Yang pasti lebih kuat, postur lebih bagus. Ya. Kemudian pikiran jadi lebih tenang aja. Oke, nah ini kayaknya udah bisa buka kelas nih kalau Amin. Nah kalau ini 3 tahun, kalau yang di sebelah Carla udah berapa lama yoga? Yes, aku sudah dengan Mbak siapa? Aku Sylvia, halo semuanya. Mbak Sylvia udah berapa tahun nih melakukan yoga? Kebetulan sama 3 tahun juga. 3 tahun juga. Oh barengan bestie nih jangan-jangan. Iya. Awalnya aku mau yoga nih, aku juga gitu. Oh enggak. Oh beda. Nah kenapa dia tertarik nih untuk mengikuti yoga? Apa sih yang bikin Mbak Sylvia itu tertarik? Jadi awalnya sama sih, sesuai karena ada kebutuhan. Jadi hari-hari itu aku merasa badan kok kaku ya, nggak fleksibel. Terus everyday tuh kerjaannya dalam posisi yang tidak nyaman. Jadi kayaknya aku butuh yoga. Waktu itu sih kayak gitu awalnya. Mirip-mirip lah ya alasannya ya. Nah kalau Mbak ya tadi 3 kali dalam seminggu, Mbak Sylvia berapa kali nih seminggu nih? Sebenarnya diusahain setiap hari sih. Tiap hari, wah hari menarik. Tapi kepo sih aku, ini gimana sih caranya biar konsisten bisa 3 kali sehari atau bahkan setiap hari? Karena melawan rasa malas itu tinggi. Atau mungkin aku doang nih di sini yang malas? Kamu doang ya? Kayak aku doang. Gimana sih caranya? Jadi sebenarnya tujuan kita beryoga apa dulu gitu kan ya. Karena memang ada kebutuhan, dan kembali lagi setelah yoga yang dirasakan badannya lebih nyaman. Beda banget loh rasanya kita pergi kerja setiap hari atau pergi mengalami beratnya kehidupan ini setiap hari. Di pagi hari dengan yoga atau tanpa yoga tuh rasanya badan tuh lebih enteng. Jadi itu merupakan kayak kita tuh bangun karena memang kita mau yoga tuh karena kita butuh gitu. Jadi ya dari situ baru pikiran jadi fresh gitu ya. Ada masalah fresh. apa-apa di kantor, udah lewat. Karena pikirannya seger gitu. Iya, karena segar. Balik lagi tadi kan karena kebutuhan, terus jadi kebiasaan, jadi hal yang rutin dilakukan sehari-hari. Nah, kayaknya kita langsung aja cobain nggak sih gimana gerakan-gerakan yoga? Karena dari tadi ini yang paling pengen nyobain yoga tuh Carla. Karena silakan dia lagi diet tapi susah. Kayak di tengah. Di sini. Dimana? Coba di sini aja boleh. Di mana? Coba. Di sebelah sini ya. Oke. 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 Mungkin sini mic-nya boleh aku Mic-nya pegangin. boleh. Nah, boleh. Berdirinya di sini. Di sini berdiri. Madepnya kemana? Hadapnya ke sini dong. Ke sini. Oh, oke. Mundur. Nah kalau berdiri di dalam yoga, berdirinya juga nggak sembarangan. Nah, gimana tuh? Berdirinya kakinya, jari-jarinya paralel menghadap ke depan. Nah tadi seperti yang saya bilang, semua gerakan yoga itu harus disadari, termasuk cara kita berdiri. Coba tangannya depan dada, yang namanya Tadasana. Tadasana? Iya, badannya tegap, kencangkan paha depannya sedikit. Beda nggak kalau kencengin paha depan, kan berdiri jadi lebih tegap kan? Nah kira-kira seperti itu. Ini baru berdiri, Tadasana ya. Kemudian sekarang coba turunkan tangan samping badan,
sama Titi. Yes. Pada saat angkat tangan, rasakan energi sampai ke ujung jari-jari tangan. Inhale, angkat tangan ke atas. Nah, turunkan sambil buang nafas, sinkronkan. Pakai hidung buang nafasnya. Turun ke bawah, ulang lagi ya. Dari gini. Mungkin yang lain boleh bareng-bareng juga kita. Kalau tangannya belum nyampe bawah, kakinya belum fleksibel, boleh ditekuk sedikit. Turunkan tangannya di matras, pegang matrasnya, tekuk aja kakinya, nggak apa-apa, di samping kaki. Nah, sekarang bawa kaki kanannya jauh ke belakang. Boleh, ini cuma contoh gerakan yang simple untuk pemula bisa lakukan. Turunkan lututnya, good. Dari sini, boleh angkat tangannya ke atas. Nah, ini namanya Anjaniasana. Udah cocok loh jadi guru yoga ini. Waduh. Baru sekali loh dia langsung bisa ya. Bagus. Dari sini turunkan tangannya ke bawah sambil buang nafas. Sinkron nafas sama gerakan. Good. Nah, sekarang kaki kirinya bawa ke belakang sejajar sama kaki kanan. Angkat panggulnya ke atas. Yes. Bisa turunkan tumitnya. Tumit bukan lutut. Dorong dadanya. Segitiga bentuknya kayak gitu, lihat temennya. Nah, ini. Ini kalau misalnya kakinya belum bisa turun tumitnya, berarti kan masih kaku kakinya. Boleh jinjit, tekuk sedikit. Nah, terus ini dibuka kakinya selebar panggul. Ini namanya downward facing dog atau bahasa Sanskritnya Adho Mukha Svanasana. Oke, ini jadi gerakannya untuk rilis apa nih Kak? Ini bukan cuma untuk ngerilis. Kalau kita perhatikan ini jari-jari tangannya dibuka lebar, cengkram matrasnya, dorong bahunya tinggi ke atas. Ini dia nguatin bahu tangan ya, nguatin bahu tangan. Terus ini panjangin sebenarnya, panjangkan punggungnya ke atas, ya. Tulang ekornya tinggi ke atas. Nanti kakinya jadi stretch, kakinya hamstringnya jadi bagus panjang. Oke. Sekarang turunkan lututnya aja coba. Di tabletop position. Nah. Tangannya taruh di bawah bahu. Yes. Kalau misalnya pegel-pegel mau ngerilis pinggang biar nggak pegel spine-nya. Nah, itu penyakit semua budak korporat. Coba kalau bangun pagi boleh lakukan gerakan ini. Turunkan perutnya ke bawah, buka dadanya, lihat ke depan atau ke atas. Yes, this is cow pose. Posisinya kayak sapi. Cow yes. pose. Okay. And then counternya, rounding your back, angkat punggungnya ke atas, bungkukin, lihat ke bawah, lihat di antara lutut. Ini namanya cat pose. Lakukan beberapa kali lagi ya. Inhale cow pose. Lagi. Nah, ini nafasnya gimana Kak? Ambil nafas. Ambil nafas. Buang nafas lagi, rounding your back, lihat ke lutut lagi. Buang nafas. Lagi, ambil nafas. Nah, enak nggak? Ini buat ngerilis pegel-pegel pinggang bisa. Coba kembali ke posisi netral sekarang. Nah, sekarang juga kalau misalnya pinggang pegel, tangan kanannya boleh bawa ke atas, angkat. Buka, lihat ke samping, lihat ke jari-jari tangan yang sebelah kanan. Buka dadanya. Ini untuk opening your chest supaya pinggangnya lebih stretch lagi, lebih enak, ya. Kemudian turunkan di bawah ketiak sebelah kiri. Selipin di bawah sini, selipin, turunin bahunya, turun bahunya, down. Nah, tangannya di sini. Ini kan mungkin gerakannya untuk pemula belum bisa selentur itu nggak apa-apa Kak? Biasanya ini bisa sih, kalau bisa. ini masih basic. oke loh untuk pemula, masih basic, oke? Oke. Tahan di sini, ini bisa untuk menguatkan bahu, merilis ketegangan pada bahu juga, gitu. Ini kalau aku lihat kayaknya semua otot, Pelan-pelan semua kembali bagian ke badan tabletop position ya. ini ya kena gitu, gerak gitu. Iya, Ada betul. efeknya, ada dampaknya. Yang sebelah kiri enggak, biar Nah. seimbang loh. Oh gitu boleh, yang sebelah Iya, kiri. sebelah kiri. Sendiri ya Mbak, tangan kiri diangkat. Nanti kiri pulang gini. Iya. Yang kiri up. Udah. Arah Yuk, sebaliknya ya. turunkan ke arah sebaliknya kayak tadi, letakkan di bawah ketiak, turunkan bahunya. Jadi ini bagus sekali kan, dia ada di bagian bahu kita akan ke stretch, pinggangnya nge-twist gitu Bahu kan. ke stretch, Iya. pinggang ke twist. Nah ini Bagus buat detox juga. bagus buat Iya, detox. kalau mau Ini- cepat kurus nggak banyak boleh kan? jamin sih, tapi this is bagus untuk detox. Oke. Yuk, kembali. Nah ini
kayaknya Carla udah beberapa Udah. gerakan, kayaknya dia sampai lupa kalau dia lagi kerja. Iya, enak ya. Dia berasa member. Gimana Iya, aku Carla? berasa member karena terlalu menikmati. Ternyata Menikmati. tuh walaupun baru nyoba sedikit ya Kak ya, tapi emang aku ngerasanya lebih tenang sih. Apalagi diiringin sama musiknya juga Oh iya, menyenangkan. Itu iya. juga ngaruh ya kayak. Sebetulnya yoga tidak membutuhkan musik atau apapun tuh dari faktor eksternal, karena kembali lagi kalau misalnya kita beryoga dengan benar, nafas dengan benar, fokus ke diri sendiri itu sudah cukup. Jadi musik itu mungkin hanya sebagai sense untuk menambah saja, tetapi tidak harus dan tidak diperlukan banget Nggak sebetulnya. wajib Iya, lah ya. Karena biasanya kalau udah yoga benar udah fokus itu udah nggak mikir lagi itu Iya. berat atau stretch atau Iya, gimana gitu. Oke. Nah ini kayaknya juga pemirsa Kompas TV yang lihat Sapa Indonesia Akhir Pekan hari ini udah kepo dan pengen join yoga bareng teman-teman dari Anteya. Space. Nah tapi nanti kita akan bahas lagi, tetapi usai jeda, jadi tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oke. Oke. Namaste. Namaste ya. Halo, kita kenalan dulu Kak dengan Kak siapa ya?
Saya Gita. Kak Gita, ini dari komunitas yoga apa? Boleh dikenalin? Ini kami dari komunitas yoga Antea Space di BSD. Di BSD. Iya. Kegiatannya setiap hari selalu ada. Kegiatannya setiap hari ada kelas reguler dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ada Bang. Tadi kalau kita lihat gerakannya kayak tenang gitu ya Kak, berbeda mungkin dengan olahraga lain seperti basket atau mungkin lari yang pace-nya lebih cepat. Dan bisa dijelasin nggak sih Mbak Gita gerakan yoga tuh seperti apa aja sih? Mungkin yang untuk pemula bagusnya tuh gerakan yoganya yang kayak gimana supaya lebih mudah buat menguasainya. Kalau yoga sendiri itu sebenarnya kita nggak bisa sebut dia sebagai olahraga ya. Jadi memang tujuan dari beryoga itu adalah selain badan kita menjadi kuat, menjadi fleksibel, tetapi juga ada unsur mindfulness di dalamnya. Makanya gerakan yoga itu dilakukan dengan penuh kesadaran, dilakukan dengan mensinkronkan gerakan sama nafas. Kalau ditanya yoga untuk pemula, sebenarnya semua gerakan yoga itu bisa untuk pemula gitu, asalkan dilakukannya dengan penuh kesadaran. Dan juga kan ada option ya, misalnya kalau yang udah biasa beryoga dia lebih lentur, otomatis dia udah mencapai kemana gitu. Kalau yang baru mulai nggak apa-apa sampai di titik ini aja misalnya gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Kayak kaku-kaku nanti aku di Kan kalau baru mulai yoga nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk headstand gitu. Iya. Ada step-stepnya. Ada step-stepnya. Karena kebetulan aku juga salah satu yang suka yoga. Udah nyobain beberapa yoga. Ini yoga mat kan berarti. Iya. Nah, gerakan-gerakannya mungkin ini lebih ke kayak meditasi gitu nggak sih? Atau sebenarnya sama nggak sama meditasi? Ya, pada dasarnya sekali lagi karena yoga tujuannya untuk mencapai mindfulness. Jadi yoga itu dilakukan dengan meditative state of mind. Jadi kayak kita melakukannya dengan sambil nafas, dihayati lah gitu ya. Jadi kalau dibilang sama enggak, ini adalah salah satu cara untuk bermeditasi melalui gerakan sebetulnya. Melalui gitu. gerakan. Jadi bedanya sama meditasi mungkin kalau yoga ada gerakan pastinya. Untuk membantu, karena kan orang nggak bisa, susah ya kalau ujuk-ujuk harus duduk still. Terus meditasi itu kan nggak semua orang bisa langsung melakukannya. Nah, yoga membantu kita untuk mencapai fase itu. Oke. Gitu. Sebenarnya sama aja ya kayak meditasi, tapi ini pakai merupakan gerakan. pakai gerakan dan untuk mempermudah kita untuk bisa meditasi gitu ya. Bisa yoga. ke sana arahnya. Iya. Selain pengaturan gerakan juga ada pengaturan nafas juga sih Kak. Penting, iya. Justru kalau di dalam yoga nafas dulu baru gerakan. Nafasnya harus benar dulu. Oke, jadi ngatur nafas dulu, Iya. baru bisa gerakannya benar semua. Iya, gitu benar. ya. Kalau nafasnya berantakan, nanti ritme yoganya gerakannya juga berantakan gitu. Oke, ini kan yoga mat. sinkron gitu. Iya. Ini kan yoga mat, ada juga aerial yoga, hoop yoga dan lain-lain. Ini Iya. kalau kelebihannya atau peruntukannya nih sebenarnya yoga mat itu untuk apa? Apakah memang meditasi? Gak bilang yoga Pilih. mat ya, kita bilangnya yoga aja. Yoga aja. sebenarnya. Alatnya Jadi, mat gitu ya. You don't have to use mat anyway juga sebenarnya. Kalau kita bisa yoga anytime anywhere. Jadi mat ini membantu ya. Kalau misalnya kita yoga di tempat yang keras atau yang apa, itu dia membuat lutut kita jadi tidak sakit. Sebenarnya yoga is yoga. Kalau ada ketemu aerial, ketemu hoop, ketemu apa lagi, itu sebenarnya adalah sebuah olahraga yang lain sebetulnya gitu loh. Bukan pure yoga ya, bukan bagian dari Yoga is kayak ya yoga tadi balik lagi adalah penyatuan antara nafas sama gerakan. Kemudian kan makin kesini orang semakin kreatif ya dengan yoga ini. Kemudian ada yang menjadikannya menggunakan alat berupa aerial yoga atau pakai ini juga yang hoop yoga gitu ya, pakai nama yoga jadi embel-embelnya di belakangnya gitu. tapi base-nya adalah gerakan-gerakan tadi ya. Ya. Nah, Kak Gita ini kan banyak juga yang pengen yoga. Salah satunya Carla nih dari tadi katanya. Pengen yoga tapi pengen menurunkan berat badan. Sebetulnya yoga ini bisa menurunkan berat badan atau enggak? Bisa nggak teman-teman? Oh bisa. Itu pengaruhnya seperti apa sih Mbak dari gerakan yoga kok bisa gitu? Berat badannya turun itu gimana? Kalau Pengen banget soalnya. gini loh, kalau di orang susah berat badan itu kan ada banyak faktor ya. Yang pertama dari segi fisik, yang kedua dari segi emosional atau mental. Ada yang udah olahraga, udah makan segala macam dijaga, tapi kok susah turun berat badan. Maybe because stress, ya nggak sih? Nah, berarti mungkin alasan utama karena kortisolnya tinggi, jadi badannya metabolismenya sulit. Nah, ketika yoga kan kita lebih calm, tenang, lebih happy ya kan. Ketika kita happy, terus kita sadar dengan apa yang kita lakukan, mindfulness tadi, makan juga jadi mindfulness.
mindful, bangun pagi udah mindful, olahraga bergerak itu juga mindful ya kan. Jadi itu otomatis akan membuat badan kita menjadi lebih sehat dan lebih mudah-mudahan bisa menjadi lebih ideal gitu. Jadi sebenarnya yoga bukan cuma menyehatkan badan, bukan menyehatkan tubuh, tapi juga menyehatkan pikiran dan jiwa, hati. Jadi kalau galau, kalau mikirin cicilan nggak? Setidaknya pada saat yoga hilang cicilannya. Kempas gitu Mikirnya ya. berat gitu. Mikirnya otot-otot gitu ya. Nah, mungkin juga kalau yoga kita kan harus ada tadi kesadaran penuh ya, itu tadi yang mungkin bisa membantu kita untuk menghilangkan stres, terus beban-beban pikiran. Nah, tapi gimana sih sebetulnya untuk mencapai kesadaran itu, tapi juga kita bisa rilis stres itu gitu. Dari kalau kita yoga kan kadang kalau yoga nih aku jujur aja nih ya, kadang ke distract kayak aduh gue kayak geter deh, kasih malu deh sama coach gitu. Oh, nah itu dia. Kalau yoga do not compare yourself to others. Ya, Okay. jadi kalau yoga itu memang harus fokusnya sama diri sendiri aja, karena kan badan kita beda-beda setiap orang. Ada yang dia sudah mungkin sebelum yoga dia udah sering olahraga yang lain sehingga di kelas yoga dia lebih kuat. Ada juga yang benar-benar baru memulai di yoga. Nah, kalau kita compare terus, kita jadi nggak bisa tadi sinkron nafas sama gerakan. Terus akhirnya jadi harusnya kita mindful, jadi malah mikirin kanan kiri kok dia udah begitu ya, terus jadi malu, terus jadi nggak dapet tujuan utama beryoganya gitu. Jadi the key is kita harus ya udah berpikir positif dan fokus sama diri sendiri. Fokus sama diri sendiri aja. Oke, gitu. Kak Gita, aku pengen diajarin nanti gerakan yoga, tapi jangan dulu. Usai jeda tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Siap.